Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku di mana saja Anda berada, saya Amrizal Indragiri akan selalu mendoakan sahabat semua semoga selalu dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, serta Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, pada video kali ini, karena para sahabat, para penggemar dunia kebatinan dan tenaga dalam selalu menanyakan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang sakti, orang keramat. Sebetulnya pertanyaan ini berat betul saya untuk menjawabnya, sahabat. Kenapa? Karena hanya dua jalan yang bisa ditempuh untuk menjadi sakti. Jalan pertama, inilah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul Allah, kemudian para sahabat beliau, para tabi'in, para pengikut, dan para kekasih Allah, para wali Allah. Sahabatku, sebelum saya menjelaskan tentang kesaktian ini, jangan lupa sahabat semua di mana saja Anda berada, like and share serta tekan tombol subscribe. Dengan demikian sahabat semua bisa mengikuti perjalanan saya, video-video saya berikutnya. Insya Allah untuk kebatinan, mengijazahkan berbagai macam ilmu, saya dengan senang hati berbagi kepada sahabat semua. Pada video berikutnya saya akan berbagi seputar tenaga dalam, kebatinan, tentang trik berhadapan dengan sihir, jin, dukun santet, dan sebagainya. Dan insya Allah saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana caranya memindahkan hujan. Insya Allah pada video berikutnya saya akan siapkan video bagaimana caranya memindahkan hujan atau pawang hujan. Nah sahabat semua, karena itu jangan lupa like and share serta tekan tombol subscribe. Sahabatku di mana saja Anda berada, pada video kali ini saya Amrizal Indragiri. Sedikit kita akan membahas, akan mengupas tentang kesaktian. Sebagaimana yang saya katakan tadi, hanya dua jalan menuju kesaktian. Yang pertama adalah jalan yang hak, jalan yang benar. Inilah yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para tabi'in, para pengikut, para kekasih Allah, dan para wali Allah. Bagaimana caranya? Mereka selalu tunduk, patuh, dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jalan yang kedua sahabat adalah jalan yang batil, yang ditempuh oleh makhluk yang paling tersesat, laknatullah, yaitu iblis, setan, dan sekutu-sekutunya. Dua jalan inilah cara untuk menempuh kesaktian. Kalau Anda ingin sakti, dekatilah Allah dengan sedekat-dekatnya. Jalan yang kedua, kalau Anda ingin sakti, jauhilah Allah dengan sejauh-jauhnya, dengan arti kata saudara persekutuan Allah, saudara-saudara sembah pohon, berhala, batu-batuan, dan sebagainya. Tapi saya Amrizal Indragiri lebih cenderung kepada jalan yang pertama, yaitu jalan kebenaran. Sahabatku, tentang kesaktian ini tidak jarang dari para master, para suku, para kiai, para guru, mereka selalu merujuk ayat di dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini untuk Allah, sahabat. Allah itu apabila menginginkan sesuatu terjadi, Allah hanya
berkata terjadilah, maka terjadilah ia. Di sini sahabat, kalau kita ingin sakti, antara keinginan kita dengan keinginan Allah harus sejalan. Saya ulang lagi, antara keinginan kita dengan keinginan Allah harus sejalan. Tentu landasan pertama, kita memperkokoh, memperkuat pondasi syariat kita. Baru kita masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu jalan. Bagaimana jalan yang ditempuh oleh para wali Allah untuk mendapatkan kesaktian. Kemudian langkah yang berikutnya, mau tidak mau kita akan memasuki kepada ranah yang namanya hakikat dan makrifat. Kalau kita menginginkan apa yang terucap di mulut kita, di bibir kita terjadi, maka hakikat makrifat harus tembus. Keyakinan kita harus mantap. Sebagaimana video saya sebelumnya, kita mengatakan patah, patah. Kita mengatakan mati, mati. Artinya keinginan kita sudah sejalan dengan keinginan Allah. Sahabatku, di mana saja Anda berada, memang dari sebagian para kiai, para master, para guru, ada amalan-amalan untuk kesaktian. Tetapi sebagai masukan untuk saya kepada para penempuh jalan kesaktian, jalan kebenaran, mau tidak mau, saudara harus putus hakikat dan makrifat. Itu yang pertama, putus hakikat makrifat. Kemudian yang selanjutnya, kita yakin dengan sepenuh hati bahwa di alam semesta ini tidak ada yang sakti kecuali Allah. Karena itu dekati Allah dengan metode selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akal pikiran, lisan kita, hati kita, anggota tubuh kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap helaan napas, masuk keluar napas kita selalu melapaskan zikir ismu zat, lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Sahabatku, di mana saja Anda berada, sekiranya kita mampu memenuhi relung hati kita, pikiran kita, lisan kita, anggota tubuh kita untuk mengingat Allah, disinilah sesuatu keanehan akan terjadi, suatu mukjizat akan turun. Baru di sini bisa sejalan antara keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, di mana saja Anda berada, sahabat boleh praktekkan untuk kesaktian versi Amrizal Indragiri ini. Yang pertama, jaga baik-baik kondisi kita dengan kuat, yaitu syariat. Jalankan rukun Islam yang 5. Ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian amalkan zikir ismu zat, lafzul jalalah, Allah, 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 Allah. Penuhi akal pikiran kita, lisan kita, hati kita, anggota tubuh kita. Setiap masuk keluar napas, setiap helaan napas selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus tembus hakikat dan makrifat. Ketika kita mengatakan inna ma'amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Disinilah penyatuan manunggaling kaula Gusti, bersatu antara makhluk dengan kholik. Kalau tidak bisa bersatu antara makhluk dengan kholik, tidak akan bisa sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Karena ini mutlak, hanya Allah yang memiliki ilmu ini. Jadi triknya, kita harus manunggaling kaula Gusti, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersatu ini, sahabatku, kalau kita ibaratkan dengan luka perangkap ikan, kita taruh perangkap ikan ini, luka ini di dalam air, bersatulah luka ini dengan air.
akan tetapi masih bisa dibedakan. Ini luka, ini air, ini luka. Ini Allah, ini makhluk, ini kholik, ini makhluk, ini makhluk, ini kholik. Bersatunya versi yang saya yakini adalah menunggulin kaulo Gusti, yang saya yakini ini adalah seperti ini. Bersatu dalam keadaan fana billah, melebur bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak sadar kita boleh bersatu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan sadar. Dan bukan pula kita pamerkan ini kepada khalayak ramai. Saya ulangi lagi sahabat, syariat harus kuat. Kemudian kita meniru jalan yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, para wali Allah, para kekasih Allah. Bagaimana cara mereka bisa sejalan keinginannya dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terucapkan benar-benar terjadi. Kuatkan kondisi syariat. Kita meniru kepada sejarah masa lampau yang telah dicontohkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat marifat harus tembus. Keyakinan kita harus mantap. Disinilah nanti baru kita mulai mengamalkan manunggaling kaulo Gusti. Allah, 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 Allah. Kita penuhi akal pikiran kita, lisan, hati, anggota tubuh dengan mengingat Allah. Itu zikir yang pertama, zikir Allah. Zikir yang kedua, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian tahapan berikutnya, setelah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada dia selain dia, tidak ada dia selain dia, tidak ada dia selain dia. Kemudian tidak ada engkau selain engkau, tidak ada engkau selain engkau, tidak ada engkau selain engkau. Kemudian yang terakhir, tidak ada aku selain aku, tidak ada aku selain aku, tidak ada aku selain aku, tidak ada aku selain aku. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Saya ulangi lagi sahabat, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Manunggaling kaulo Gusti, versi seperti ini yang saya yakini. Insya Allah ketika kita mengamalkan zikir ismuz zat, lafzul jalalah Allah Allah, kemudian kita mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan penuh keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada dia selain dia, tidak ada engkau selain engkau, tidak ada aku selain aku. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Bersatu ibaratkan luka di dalam air, namun masih bisa kita bedakan ini luka, ini air, ini kholik, ini makhluk, ini makhluk, ini kholik. Sahabatku, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silakan sahabat mencoba. Sebagai catatan saya terakhir, ilmu seperti ini tidak bisa setiap saat kita ingin menguji kebolehannya, memamerkannya. Akan tetapi ini adalah ilmu Allah. Kapan turunnya mukjizat seperti ini? Ketika dalam keadaan darurat, ketika ikhtiar sudah kita kesempurnakan, ketika doa zikir sudah kita sempurnakan, dalam keadaan darurat ini spontan turun dengan sendirinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah membuktikan hal ini, tetapi tidak bisa setiap saat kita menampilkan ini. Tetapi dalam keadaan darurat, dalam keadaan kepepet, ini muncul dengan sendirinya. Sahabatku di mana saja Anda berada, demikianlah penjelasan saya tentang kesaktian ini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa memahaminya dan bermanfaat hendaknya bagi sahabat semua, kemudian bagi saya menyampaikan, dan menjadi sedekah amal jariah untuk saya menyampaikan ini semua. Saya Amrizal Indragiri mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.